Bab 632. Rumor tentang ketua. Pada sore hari, ketika Kenzi Harimurti sedang membersihkan berkas-berkas di kantor asisten, dia mendengar sepertinya ada pengunjung dari pihak direktur Nika, jadi dia mengintip sedikit. Orang yang datang untuk mencari Nika Cortez adalah seorang lelaki tua. Kenzi Harimurti mengenalnya. Lelaki tua ini adalah manajer umum perusahaan Smile saat ini, namanya Andrew Swing. Lelaki tua ini sudah berusia 60 tahun, jadi Andrew Swing ditakdirkan untuk pensiun dan menyerahkan posisi manajer umum untuk penyesuaian personel Smile. Kenzi Harimurti memperkirakan bahwa dia datang ke Nika Cortez untuk membicarakan tentang penyesuaian personel perusahaan, jadi dia tetap diam dan mendengarkan apa yang dikatakan mereka. Guru Andrew, minum teh dulu. Nika Cortez memperlakukan Andrew Swing dengan sangat hormat. Itu adalah rasa hormat dari hati, karena ketika Nika Cortez masih di sekolah dasar, Andrew Swing kebetulan adalah gurunya. Belakangan, setelah lulus dari Harvard, Nika Cortez memilih untuk berkembang di perusahaan Smile justru karena mantan gurunya Andrew Swing bekerja di perusahaan ini. Dengan hubungan guru-murid ini, ditambah dengan kemampuan Nika Cortez yang luar biasa, dapat dibayangkan perkembangan Nika Cortez di Smile berjalan lancar. Andrew Swing melambaikan tangannya, dan berkata dengan nada lembut, "Nika, Anda telah mendengar tentang tim inspeksi personel yang dikirim oleh markas kali ini. Kamu kini mengandalkan diri sendiri sekarang." Nika Cortez tidak terlalu emosional ketika dia mendengar dia mengatakan ini, tetapi dia tidak menyela, hanya mendengarkan guru. Jika Andrew Swing pensiun, situasinya di perusahaan akan sedikit menyedihkan. Karena dia telah diperas dan ditekan oleh wakil presiden pertama perusahaan. Wakil presiden pertama telah membentuk sebuah aliansi di perusahaan, dan memiliki jaringan hubungan yang luas. Dia memiliki kepentingan yang terikat dengan beberapa wakil presiden, dan ada banyak wakil presiden menengah, tulang punggung tim di perusahaan dan dia berasal dari garis langsung wakil presiden pertama. Jika Andrew Swing tidak melindunginya, dia, direktur pemasaran, mungkin tidak akan mampu melakukannya sejak lama. Setelah aku pensiun, kamu adalah orang yang paling aku khawatirkan. Kamu dan Panji Virgo telah berselisih satu sama lain, dan Panji Virgo memiliki suara yang sangat keras di antara tulang punggung tingkat menengah dan tinggi. Saya kira ada 9 dari 10. Kali ini markas besar akan mengirim orang untuk menyelidiki, dan mereka akan menghormati pendapat sebagian besar eksekutif dan membuat Panji Virgo menggantikan saya. Andrew Swing benar, markas besar grup mengirim orang untuk menyelidiki, sulit untuk tidak tertipu oleh pendapat mayoritas, karena beberapa eksekutif senior berbicara untuk Panji Virgo, tim inspeksi harus menghormati menurut pendapat mayoritas, jadi Panji Virgo akan terpilih sebagai manajer umum. Tidak apa-apa jika Panji Virgo adalah manajer umum, tapi aku khawatir dia akan menjadi lebih buruk dan mencoba memerasmu. Kamu masih muda, aku takut dia akan sedikit impulsif. Andrew Swing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Suatu ketika di meja anggur, Panji Virgo, wakil presiden pertama, minum banyak anggur, dan ketika dia melihatnya, dia menertawakan Nika Cortez, tetapi pada akhirnya, Nika Cortez mencampakkannya di depan beberapa wakil presiden. Sebuah tamparan di wajah, dan mulai saat itu, hubungan musuh keduanya dianggap telah terjalin. Segala macam rumor yang beredar di perusahaan yang tidak menguntungkan Nika Cortez, seperti rigiditas seksual, direktur Nika, dan homoseksualitas Nika Cortez, dan bahkan aborsi Nika Cortez, psikopat, dan rumor gosip lainnya bermunculan sejak kejadian itu. Nika Cortez mungkin tidak peduli dengan masalah ini dalam hidup, tetapi tekanan pekerjaan benar-benar mengganggunya. Karena Panji Virgo sering bekerja sama dengan eksekutif lain untuk memerasnya, dia, direktur wanita, menemui hambatan di mana-mana dalam pekerjaannya. Jika Andrew Swing pensiun, dapat diperkirakan akan ada lebih banyak masalah di tempat kerja. Andrew Swing berkata dengan tulus, "Nika, situasi saat ini seperti berlayar melawan arus. Jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Untuk membuat kemajuan lebih lanjut, situasi Anda di masa depan akan sangat serius dan ini tidak baik." Nika Cortez mendengar ada sesuatu dalam kata-katanya, jadi dia meminta nasihat, "Guru, bagaimana saya bisa memanfaatkan kesempatan ini supaya saya bisa maju?" Seperti kata pepatah, seorang prajurit yang tidak ingin menjadi seorang jenderal bukanlah seorang prajurit yang baik. Nika Cortez, seperti anak muda yang berambisi, selalu ingin memegang posisi yang lebih penting di perusahaan Smile dan membuat pencapaian karir yang lebih besar. Namun, pada level eksekutif seperti dia, sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Guru datang menemui Anda hari ini, dan saya harap Anda bisa mendapatkan beberapa teman. Guru mendapat kabar bahwa tim inspeksi dari markas kelompok akan datang ke ibu kota provinsi malam ini, dan mereka akan menginap di hotel untuk istirahat.
Anda harus mengambil kesempatan ini untuk berinisiatif mengunjungi mereka, memperkenalkan diri kepada mereka, dan meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Nika Cortez mengerti bahwa arti dari kata-kata guru adalah membiarkan dia mengambil inisiatif untuk membangun hubungan dan berteman dengan bos besar itu lebih baik dan membuka jalan untuk masa depannya. Dia memandang Andrew Swing dengan malu dan berkata, "Guru, saya sangat memahami seberapa besar hubungan pribadi akan memengaruhi karir seseorang." Andrew Swing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Guru berusaha membuka jalan untukmu terlebih dahulu. Sebelum tim inspeksi berangkat, saya berbicara dengan Tuan Jordan di kantor pusat melalui telepon dan secara khusus mengatakan kepadanya bahwa anak perusahaan akan mengirim seorang elit muda wanita pergi untuk menemani resepsi dan memberitahu dia tentang perbuatan pribadi dan prestasi kerja Anda. Saya harap semua bos akan menyukai Anda, tetapi Tuan Jordan dengan enteng di telepon mengatakan bahwa dia akan melakukan pemeriksaan kinerja Anda dengan serius di tempat kerja. Jadi, untuk merekomendasikan Anda untuk meningkat, guru membuka jalan untuk Anda. Selanjutnya, Anda pasti tahu bagaimana melakukannya." Nika Cortez diam-diam bersemangat ketika mendengarnya, dan berkata dengan gembira, terima kasih atas perhatian guru. Saya pasti akan menyiapkan materi pribadi, dan saat menerimanya, biarkan mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan kelebihan saya, terutama Tuan Jordan itu." Andrew Swing melambai tangannya dengan tidak setuju, intinya tidak terbatas pada Tuan Jordan. Orang yang ingin Anda fokuskan, yang paling penting adalah ketua grup, Kenzi Harimurti. Mata indah Nika Cortez sedikit berbinar, dan berkata, "Guru, ada desas-desus di perusahaan bahwa ketua Harimurti akan datang sendiri untuk pemeriksaan ini. Apakah ini benar?" "Mungkin itu benar. Saya sengaja menggunakan kata-kata pada Wadil Jordan di telepon dan bertanya tentang ketua Harimurti, apakah dia akan datang ke anak perusahaan untuk melihat secara langsung, tetapi dia tidak menjawab ya atau tidak, tetapi hanya tertawa dan mengganti topik pembicaraan. Menurut kamu, apa yang ditunjukkan oleh sikap Wadil Jordan?" Nika Cortez menjadi gugup tanpa alasan, tampaknya bos besar ketua Harimurti datang sendiri. Andrew Swing mengangguk, dan berkata dengan kagum, "Saya mendengar dari orang-orang di markas bahwa ketua Kenzi Harimurti adalah sosok yang sangat legendaris. Mediclassic Pam berada di ambang kebangkrutan, tetapi dia secara ajaib menemukan obat baru dalam satu hari, membuat grup mengalahkan pesaingnya yang kuat dan menduduki semua pasar di seluruh provinsi tengah dan selatan. Grup Mediclassic Pam saat ini sudah menjadi 500 perusahaan teratas dengan nilai pasar ratusan miliar, dan semakin besar. Semakin kuat perusahaan, semakin besar skalanya, tapi yang menakjubkan adalah ketua Harimurti, orang yang jenius, sebenarnya hidup menyendiri di belakang layar, mendelegasikan semua urusan, besar dan kecil, seperti peri, yang tidak pergi ke perusahaan beberapa kali pun dalam setahun." Wajah cantik Nika Cortez penuh kerinduan dan kekaguman. Dari sudut pandang ini, ketua Harimurti memang jenius. Di perusahaan lain, selama ketua tidak melakukan apa-apa, perusahaan pasti akan kacau dalam waktu singkat. Tapi ketua Harimurti ini adalah contoh berbeda. Grup Mediclassic Pam menjadi lebih kuat dan lebih makmur, yang hanya dapat menunjukkan bahwa ketua Harimurti memiliki keterampilan untuk mengendalikan orang, dan semua eksekutif di perusahaan menghormatinya. Andrew Swing mengangguk, dia berkata dalam-dalam, "Itu benar, lagi pula, dia adalah siswa berprestasi yang lulus dari Harvard, dan dia dapat memahami esensi dari berbagai hal." Setelah jeda, dia berkata dengan setengah bercanda, "Saya juga mendengar bahwa ketua Harimurti adalah seorang pria muda seusia Anda. Dia terlihat tampan. Dia telah bercerai sekali dan saat ini masih lajang. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu dengan Kenzi Harimurti sendiri. Kamu harus membuang sikapmu sebagai kecantikan yang dingin, dan kamu harus mencoba untuk menjatuhkannya." Nika Cortez tiba-tiba tersipu, dan berkata dengan malu-malu, "Guru Andrew, mengapa kamu berbicara denganku seperti ini? Bukannya kamu tidak tahu, aku sama sekali tidak terburu-buru untuk mencari pasangan, bagaimana mungkin ada hal seperti yang kamu katakan?" Andrew Swing berkata sambil tersenyum, "Aku tidak berpikir kamu tidak terburu-buru, tetapi kamu terlalu pilih-pilih, kamu tidak dapat menemukan pria yang kamu suka. Jika Kenzi Harimurti dapat berbicara denganmu dan tertarik padamu, jangan naif, ikuti saja apa yang dikatakan guru." Setelah mendengar ini, Nika Cortez menjadi semakin malu. "Guru, apa yang kamu bicarakan? Kenzi Harimurti adalah pria yang sangat besar, bagaimana dia bisa tertarik pada wanita sepertiku? Berhenti mengolok-olokku." Andrew Swing tertawa, bangkit dan keluar, "Oke ya, guru tidak akan banyak bicara, lihat saja dirimu, wajahmu memerah." Nika Cortez mengantarnya ke pintu, melihat punggungnya pergi, masih ada jejak senyum di wajah cantiknya yang memerah. Kenzi Harimurti, ketua legendaris yang baru saja disebutkan Andrew Swing, secara tidak sengaja membuat hatinya bergesir.
Jika dia benar-benar bisa bertemu dengannya, dia berharap ketua legendaris itu akan tertarik padanya, dan dia benar-benar bisa mengembangkan hubungan seperti yang dikatakan gurunya. Tetapi pada saat ini, dari sudut matanya, dia melihat sesosok tubuh gemetar di kamar asisten di sana, dan mau tidak mau merasakan jantungnya menegang, hancur. Dia terlalu sibuk berbicara dengan Guru Andrew, tetapi dia lupa bahwa Kenan Harimurti masih berada di kamar asisten dan tidak menyuruhnya keluar. Nika Cortez merasa sedikit menyesal, apa yang baru saja dia katakan adalah topik pribadi, dia seharusnya mencegah orang ini mendengarnya, tapi dia ceroboh. Meskipun Kenan Harimurti hanyalah orang kecil yang dapat dibuang, jika dia menguping dan menyebarkan apa yang baru saja dia katakan, akan memalukan. Dia berbalik dan berjalan menuju kamar asisten. Kenzi Harimurti berpura-pura memilah-milah file. Nika Cortez berhenti, dan berkata dengan dingin, Kenan Harimurti, apakah Anda mendengar semua yang saya bicarakan dengan Tuan Andrew barusan? Bab 633. Membawa asisten untuk minum bersama Anda. Kenzi Harimurti berpura-pura sangat terkejut, memandangnya dengan tatapan kosong dan pada saat berikutnya berkata, Direktur Nika, jika saya mengatakan bahwa saya tidak mendengar sepatah kata pun dari percakapan Anda berdua barusan, maukah Anda mempercayai saya? Nika Cortez merasa tidak nyaman di hatinya, orang ini benar-benar mendengar semua percakapan barusan, dia benar-benar berharap bisa menyeretnya keluar dan memukulinya sampai mati. Namun, sekarang dia telah mendengarnya, dia harus diberi peringatan. Nika Cortez mengangkat dagunya dan berkata dengan acuh tak acuh, Kenan Harimurti, saya harus mengingatkan Anda bahwa sebagai asisten, jika Anda mendengar sesuatu, Anda harus bertindak seolah-olah Anda tidak mendengarnya, jika tidak, itu hanya akan membawa masalah bagi Anda. Saya harap Anda akan melupakan apa yang Anda dengar, apalagi memberitahu orang lain dengan santai, mengerti? Kenzi Harimurti mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Nika Cortez memandangnya, mungkin orang ini tidak berani memainkan trik apapun. Lagi pula, orang ini bukanlah orang bodoh, sebagai asistennya, dia harus memiliki kesadaran sebagai asisten. Sebelum berangkat kerja, Nika Cortez berjalan perlahan di depan, memimpin Kenzi Harimurti di belakangnya, dan pergi ke gudang material bersama. Dia menunjuk ke sebuah kotak kardus besar yang ditumpuk di gudang, dan memberi perintah kepada Kenzi Harimurti, kamu pindahkan dan taruh di bagasi mobilku. Setelah memindahkan kotak kardus besar itu, dia mengikuti pantatnya yang bergoyang ke garasi. Saat memasukkan kotak kardus besar ke dalam bagasi mobil, Kenzi Harimurti memperhatikan dengan cermat, dan ada semua tas kado indah yang menonjol. Bahkan jika Kenzi Harimurti berpikir dengan jari kakinya, dia dapat menebak bahwa tas kado ini seharusnya Pak Tua Andrew secara khusus menyiapkannya untuknya sebagai hadiah untuk tim inspeksi dari markas. Kenzi Harimurti mengetahuinya dengan baik, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang, karena hal semacam ini sangat umum sehingga perusahaan manapun memilikinya. Ini adalah dasar dari apa yang disebut koneksi dan komunikasi. Nika Cortez membuka pintu dan masuk ke Audi Q5 miliknya. Ketika baru saja dia akan menyuruh Kenzi pergi, Nika Cortez tiba-tiba teringat bahwa kali ini untuk menghibur para pemimpin dari kantor pusat, dia harus minum bersama mereka di meja anggur. Tapi dia hanya seorang wanita, dia tidak banyak minum, dan jelas tidak baik menemani mereka minum sendirian. Terlebih lagi, Nika Cortez tahu betapa kejamnya perilaku pria di meja anggur. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda belum mengatakan sesuatu yang serius kepada Tuan Jordan dan yang lainnya, tetapi Anda telah mati di meja anggur, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Saat ini, dia menatap Kenzi Harimurti yang masih berdiri di dekat mobil dengan matanya yang indah, dan mulai memikirkan Kenzi Harimurti di dalam hatinya. Baik memiliki asisten, dan lebih baik lagi memiliki asisten laki-laki, Anda tidak hanya dapat bekerja sebagai kuli untuk diri sendiri, tetapi di saat-saat kritis, Anda juga dapat mendorongnya ke meja anggur dan berjuang untuk dirinya. Kenan Harimurti, bisakah kamu mengemudi? Tanya Nika Cortez. Ya, tentu saja, jawab Kenzi Harimurti, tidak tahu apa maksudnya. Oke, jadilah sopirku, kamu yang mengemudi. Nika Cortez turun dari kendaraan off-road Audi, berjalan memutar ke sisi lain, dan masuk ke kopilot. Kenzi Harimurti sedikit bingung, dan berjalan ke jalan masuk. Direktur Nika, Anda tidak bermaksud membawa saya untuk menemui perwakilan inspeksi dari kantor pusat, kan? Saya pikir hal semacam ini harus dirahasiakan dan orang-orang lebih tahu, sepertinya tidak pantas bagi Anda untuk membawa saya ke sana. Jadi, saya sarankan Anda pergi sendiri, dan saya tidak perlu ikut campur. Nika Cortez menatapnya dan mengerang di perutnya. Hei, orang ini bahkan tidak mau pergi. Bagaimana saya bisa membuatnya patuh berjuang untuk saya? Dia penuh martabat, dan berkata dengan tenang, Kenan Harimurti,
mengetahui bahwa aku membawamu ke sana bersama-sama, dan mengenal selebritas tingkat tinggi dari markas grup, apakah itu tidak penting bagimu? Kenzi Harimurti berpikir untuk beberapa saat, saya tidak tahu. Huam, orang ini benar-benar bodoh. Nika Cortez berkata dengan bangga, kalau begitu saya akan bertanya langsung kepada Anda, apakah Anda ingin dipromosikan, apakah Anda ingin maju di perusahaan? Kenzi Harimurti tertegun, ya, tentu saja. Napoleon mengatakan bahwa tentara yang tidak ingin menjadi jenderal bukan tentara yang baik. Saya percaya semua orang berpikir begitu. Kesempatan untuk mengenal markas besar itu, apakah menurut Anda itu akan menguntungkan karir Anda? Kenzi Harimurti mendengar ini dan berkata, Direktur Nika, berhenti bicara, saya mengerti maksud Anda. Kamu akan membawaku ke sisimu untuk menemani orang-orang besar dari markas. Bagimu, ini jelas merupakan peluang strategis yang penting. Sebagai karyawan, ini kesempatan yang sangat bagus untukmu, bahkan jika kamu membakar dupa dan menyembah Buddha, kamu pasti tidak akan mendapatkannya. Nika Cortez tersipu, dan tidak lupa untuk memenangkannya. Ini adalah perhatian bos wanitamu untuk Anda dan saya juga membuka jalan bagi Anda. Saya harap Anda akan membuat kemajuan secepat mungkin. Kenzi Harimurti hampir pingsan. Direktur Nika, mengapa saya merasa sangat bersalah? Saya merasa seperti Anda menipu saya. Jika Anda benar-benar ingin saya pergi, saya akan pergi dengan Anda. Ngomong-ngomong, kita sama-sama anak muda, bisakah kita tidak perlu berpura-pura? Aku tidak akan tidak setuju, kamu bisa mengatakannya. Mendengar ini, Nika Cortez tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, malu dan marah, dan benar-benar ingin menyeretnya keluar dan memukulinya sampai mati. Pada pukul 6 sore, di bawah semi paksaan Nika Cortez, Kenzi Harimurti tidak punya pilihan selain mengemudi dengan jujur ke Hotel Aston tempat Wadil Jordan dan yang lainnya menginap. Nika Cortez keluar dari mobil dan membawanya ke hotel. Ingat, ketika waktunya untuk meja anggur, ambillah inisiatif. Kamu tidak hanya memblokir semua anggur untukku, tetapi kamu juga bersulang untukku. Jika kamu tampil baik malam ini, sebagai hadiah, aku tidak akan mengganggu kebiasaan merokokmu di kantor di masa depan. Nika Cortez menatapnya dengan mata yang indah, sedikit khawatir orang ini akan pasif dan asal-asalan. Direktur Nika, jangan khawatir, aku akan datang sesuai inginmu. Kenzi Harimurti tersenyum pahit, berpikir dalam hatinya, memintaku bersulang, bisakah Wadil Jordan dan yang lainnya melakukannya? Sesampainya di lantai 8 hotel, Wadil Jordan memimpin 2 eksekutif senior dari markas grup, dan kebetulan keluar. Nika Cortez bergegas maju beberapa langkah, menunjukkan senyum menawan. Tuan Jordan, halo. Saya Nika Cortez, yang datang untuk menerima Anda malam ini. Nika Cortez sangat hormat, dengan senyum halus dan manis, dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan mereka masing-masing. Tapi Wadil Jordan dan yang lainnya menutup mata padanya, kecantikan yang sangat menawan, dan tidak peduli bahwa dia telah mengulurkan tangannya dan ingin berjabat tangan, mereka semua menatap kosong ke belakang Kenzi Harimurti yang mengikuti dari dekat. Wadil Jordan dan yang lainnya tidak tahu bahwa ketua Harimurti akan datang sendiri, mereka tertegun sejenak, lalu dengan cepat menunjukkan senyum hormat, melangkah maju dengan cepat, melewati Nika Cortez, dan menempatkan Nika Cortez di belakang. Nika Cortez sedikit bingung, melihat orang-orang besar mengabaikannya, tersenyum penuh semangat, dan langsung pergi ke kanan Harimurti, matanya yang indah penuh kejutan.